Lagi menung si Amel ini mikirin kejadian barusan ini, HP si Amel bunyi lagi. Ada yang nelpon atas nama April dengan nomor yang sama. Diangkatlah sama Mel. Halo, kata Amel kayak gitu. Dijawab sama yang namanya April itu. Yang nama April ini menjawab kayak gini. Lu belum tidur Mel? Katanya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kita Mading. Kita Mading ini menceritakan kisah-kisah horor pribadi kalian. Dan buat teman-teman semua yang punya cerita-cerita horor, bisa langsung kirim cerita kalian ke email aku. Untuk email dan link sosial media lainnya ada di deskripsi di video ini ya. Aku tunggu cerita kalian. Video kali ini kayak biasa kisah-kisah horor. Jadi tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Terus ini yang kemana-mana biar nggak ketinggalan kisah-kisah horornya. Jangan lupa di subscribe. Masih di Kita Mading guys. Cerita horor kali ini sangat-sangat menyeramkan. Terutama bagi dia, sebut saja namanya ini Amel. Si Amel ini mempunyai sobat karib yang sudah dianggapnya sebagai saudara kandung sendiri guys. Jadi ceritanya itu, sobat si Amel ini yang udah dianggap si Amel ini kayak adiknya sendiri, baru saja meninggal dunia teman-teman. Jadi sebut saja nama sobat si Amel ini tuh April. Si April ini meninggal karena penyakit lamanya. 100 hari kepergian si April ini, si Amel ini mendapatkan teror WhatsApp dari nomor April. Jadi sebelum aku terusin ceritanya lebih jauh, alangkah baiknya kalian siapkan dulu snack dan makanan ringan kalian untuk sambil ngemil mendengarkan cerita Mading ini. Jika sudah siap, langsung saja kita mulai. Oke, lanjut ceritanya. Jadi suatu hari, Amel ini mendapatkan kabar buruk dari keluarganya si April itu. Orang tua si April ini nelpon si Amel, kasih tahu kalau April masuk rumah sakit di ruangan ICU gitu. Karena penyakit lamanya kumat lagi men. Mendapat kabar dari orang tuanya si April, si Amel ini buru-buru ke rumah sakit itu. Sampainya di rumah sakit itu ketemulah sama keluarganya April. Wajah keluarga April ini tegang semua melihat si April lagi terbaring di dalam ruangan ICU teman-teman. Dan di dalam ruangan ICU itu ada dokter dan beberapa perawat sedang mencoba berusaha untuk sembuhin si April. Kira-kira ada 30 menitan dokter pun keluar dari ruangan ICU dan bertanya, adakah di sini yang namanya Amel? Terus si Amel ini jawab, saya sendiri dok. Ada apa? Kenapa emangnya dok? Kata si Amel kayak gitu. Terus dokter ini bilang, bisa masuk sebentar. Si pasien dari tadi sebut-sebut nama kamu tuh, kata dokter bilang ke Amel kayak gitu. Si Amel pun masuk ke ruangan ICU dengan menggunakan pakaian lengkap rumah sakit itu lah guys. Jadi si Amel ini masuklah ke ruangan ICU itu dan melihat si April lagi terbaring di atas kasur di ruangan itu. Si Amel ini matanya berkaca-kaca melihat bestinya ini lagi lemah di atas kasur itu main. Digenggam tangan April ini sama si Amel. Sambil berbisik si Amel kayak gini, lu pasti sembuh kok April, kata si Amel sambil berbisik ke kuping si April. Si April pun senyum mendengar suara si Amel. Lalu April agak sedikit membuka suaranya. April bilang ke Amel kayak ini, kamu harus kuatnya, kata April sedikit berkata kayak gitu guys. Gak tahan air mata Amel pun netes mendengar suara si April tadi ini. Setelah si April ini mengatakan seperti itu, tiba-tiba monitor detak jantung itu, apa itu namanya yang untuk ngecek kayak detak jantung gitu, kayak ampere gitu. Nah tiba-tiba ampernya itu bunyi garis lurus gitu aja. Histeris si Amel jerit manggil nama dokter itu. Dipanggilnya dokter itu, dok kayak gitu. Mendengar teriakan si Amel ini, dokter dan para keluarga si April pun panik dan langsung masuk ke ruangan ICU itu guys. Jadi si April pun mengembuskan napas terakhirnya dekat dengan si Amel. Di hari pertama sampai hari 7 kepergian si April,
Keluarga besar April sangat terpukul, dan si Amel pun belum mengikhlaskan kepergian si April, bestinya itu. Jadi si Amel ini ingat kata-kata terakhir yang diucapkan oleh April, bestinya. Ya adalah perlahan Amel pun mencoba mengikhlaskan kepergian bestinya itu. Sampailah di mana sudah nggak terasa sudah 100 hari kepergian bestinya itu, guys. Keluarga April ya pastinya mengadakan sebuah tahlilan di rumahnya. Nah, kalau nggak salah adalah sebulan sehabis 100 hari acara yasinan itu. Disinilah momen kejadian teror WhatsApp ke Amel mengatasnamakan April. Nomor WhatsApp, cara dia balas WhatsAppnya pun katanya sama persis dengan cara si April nge-WA. Jadi ceritanya kayak gini waktu itu, teman-teman. Si Amel ini lagi di kampusnya nih. Nah, kalau nggak salah itu pas lagi di kantin. Si Amel ini lagi makan siang, tiba-tiba HP si Amel ini berbunyi kayak ada notif WhatsApp masuk. Awalnya si Amel ini nggak sadar kalau yang WA dia itu kontaknya ini atas nama April. Ya udahlah, dibalasnya sama si Amel ini, ya mereka pun chattingan. Kayak mana orang-orang chattingan pada umumnya lah. Gak ada sedikit pun si Amel ini mikir yang aneh-aneh tentang isi mereka nih chattingan. Jadi si Amel ini sadarnya malam hari. Waktu itu si Amel ini mau ada janji, dan udah ada janji sama si April pengen ketemu dan nongkrong bareng. Nah, jadi waktu itu si Amel ini udah siap mau jemput April di rumahnya. Pas si Amel ini melangkah mau keluar rumahnya, dia ini nggak sengaja ngeliat foto mereka berdua, foto April sama Amel di ruang tamu rumah Amel. Dan disitulah si Amel ini baru sadar kalau bestinya ini udah 3 bulan yang lalu meninggal. Si Amel ini langsung netes air matanya dan lemes gitu badannya sambil ngucap-ngucap ya istighfar gitulah. Amel ini nggak percaya kok si April yang sudah meninggal tiba-tiba dia bisa nge-WhatsApp Amel, dan mereka pun chattingnya lancar banget. Sambil si Amel ini ngeliat lagi nomor yang ngechat dia, ternyata memang benar nomor itu namanya April, kontaknya itu April, cara chattingannya pun sama kayak mana April waktu masih hidupnya ngechat si Amel. Langsung lah si Amel ini langsung di-screenshotnya chattingan mereka itu untuk kayaknya untuk bukti lah. Amel pun bingung mau ngadu sama orang tuanya si April, tapi dia takut. Ya udahlah, si Amel ini nyimpen aja bukti screenshot tadi di galeri HP-nya. Sebenarnya si Amel ini masih nggak percaya kalau yang ngechat dia itu WhatsApp-nya ini kontak ini benar-benar nama April. Cuma Amel ini pengen nanya ke mamanya si April, mau nanyain tentang HP-nya April. Tapi nggak mungkin, kata Amel. Pengen cerita juga sama orang tuanya April, Amel pun takut. Nah, kebetulan nih si Amel ini nyimpan kontak WhatsApp-nya adik si April, adiknya April. Amel pun nanya sama adiknya April tentang HP-nya si April itu, apakah masih ada atau sudah dijual. Ternyata nanti ada orang iseng yang ngecek pakai nomor WhatsApp itu. Kan kalau nomor WhatsApp kan kalau nggak pakai kartu kan bisa, nomornya kan masih nyangkut. Jadi adiknya April ini bilang kalau HP-nya si April ini ada di kamar, ada di dalam lemari. HP April ini pun katanya sudah diinstal ulang, sama kartu-kartunya pun sudah dipatah-patahin lalu dibakar. Kata adiknya bilang kayak gitu ke Amel. Yang tersisa cuman di galeri mereka, foto-foto mereka berdua, kata adiknya kayak gitu. Heran si Amel ini kok bisa orang yang sudah meninggal balas chat, terus chattingan lagi mereka. Ada rasa takut dan panik, si Amel ini langsunglah ngeblok WhatsApp-nya April itu. Setelah menghapus kontaknya si April dan melupakan kejadian itu. Ada sekitaran seminggu kejadian teror WhatsApp itu, guys. Dia meneror Amel menggunakan nama April, nomor April, dan cara chattingannya pun sama. Itu kejadiannya kalau nggak salah malam hari, jam 10 malam. Saat itu si Amel ini lagi ngerjain tugas kampusnya. Lagi fokusnya mata si Amelnya ke laptop, tiba-tiba HP si Amel bunyi ada notif WhatsApp masuk. Amel pun nggak ngerespon, dia kira mungkin dari grup kampus. Selang beberapa menit, tiba-tiba ada panggilan masuk. Kaget si Amel, yang nelpon ini namanya April. Soalnya di kontak Amel, yang namanya April cuma satu, bestinya itu yang sudah meninggal. Ada 3 kali panggilan itu masuk. Amel ini ragu-ragu mau ngangkat atau enggak. Pas Amel ini coba beranikan diri untuk ngangkat panggilan itu, tiba-tiba panggilan itu putus gitu aja. Amel coba ngecek nomor itu sama nomor yang sudah diblok si Amel ini, nomor April itu. Ternyata benar, guys, memang itu nomornya. Si Amel pun heran kok masih bisa nelpon ya, padahal sudah aku blok nomornya. Lagi menung si Amel ini mikirin kejadian barusan ini, HP si Amel bunyi lagi, ada yang nelpon.
atas nama April dengan nomor yang sama. Diangkatlah sama Amel. Halo, kata Amel kayak gitu. Dijawab sama yang namanya April itu. Yang nama April ini menjawab kayak gini. Lu belum tidur nih? Katanya kayak gitu. Dengan refleks Amel ini langsung melempar HP-nya. Buyar HP-nya. Pecah memecah. Besoknya Amel ini buru-buru lah ke rumahnya April mau cerita sama orang tuanya tentang nomor WhatsApp yang meneror Amel, mengatasnamakan nama April, nomor April, kontak April, dan cara chatnya sama. Tanpa ragu-ragu dan tanpa panik lagi nggak mau mikir aneh-aneh, langsunglah besok paginya sekitar jam 9 si Amel pun berangkat ke rumah April untuk nemuin orang tuanya mau ceritain semua yang sudah terjadi. Sekian ceritanya dan bye-bye.